Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam hari ini kajian kita Al-Arba'in fi kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Sampai di bab masalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Seperti biasa, pertama kita Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama, aulia, wassalihin, wal masyayikh, khususnya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani, wa khususan ila Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakati manwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain. Itu yang muda pun ikut nyandar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal asrarul batinah fa khamsatun. Kita yaitu membahas tentang rahasia atau hal-hal yang sifatnya batin yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran. Jadi kita jangan jadi hanya pantas jadi orang awam dah puas terus mati, cita-cita masuk surga yang paling tinggi. Jadi kelasnya orang awamnya apa baca Quran masih belum betul, itu masih jauh. Padahal orang membaca Al-Quran itu mestinya ini ada adab-adab batin yang harus diperhatikan. Pertama kemarin kita sudah, yaitu antastasira bi awali qiraatika azamatal kalam. Pertama ketika nak baca ini kita harus merasa bahwa yang akan saya baca ini adalah satu kalam yang sangat-sangat agung, maha agung. Bukan kata-kata biasa dipenuhi. Seandainya gunung bisa bercerai-berai gara-gara Al-Quran kalau diturunkan, bergoyang gunung diturunkan pada gunung. Kalau kita ngantuk malah baca Al-Quran, melampau. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sekarang, adzani an taqra'a bi tadabburi ma'anihi in kunta min ahli wa kullu ma yajri lisanuka bihi fi ghaflatin fa'id. Yang kedua yaitu engkau hendaklah membaca dengan menghayati makna-maknanya. In kunta min ahli, kalau engkau memang termasuk orang yang ahli, punya kemampuan untuk memahami makna-makna Al-Quran. Kalau kita baca, kita sambil memahami makna Al-Quran.
Sekarang kenapa orang membaca buku cerita itu rasanya lebih nikmat daripada baca Al-Quran? Apa sebabnya? Karena dia paham betul alur ceritanya. Kadang baca senyum. Kenapa? Memang di situ ceritanya lucu, ya kan? Tapi ketika baca Al-Quran, ini pas ayat-ayat tentang neraka dia senyum. Pas ayat-ayat tentang surga dia masam, macam susah. Macam mana? Jadi orang baca umpamanya nih, baca buku humor tapi nangis. Karena dia tak tahu apa benda ni. Pokoknya tahu ini huruf A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F. Tapi tak tahu artinya. Jadi ketika kita membaca sesuatu buku, itu saja kita berusaha macam mana aku paham. Kadang-kadang nyaman cerita ni kok tak ulang lagi dari pertama tadi. Jadi ceritanya kemana? Tapi Quran tak gitu. Quran belum sampai segitu, bahkan masih berpikir ini makhrajnya macam mana, ini hukumnya macam mana. Ibaratnya kita ini waktu membaca buku cerita nih, kita masih mengeja. Ini huruf A, ini huruf B. Jadi belum sampai kepada memahami apa arti tulisan tersebut. Jadi mestinya orang membaca Al-Quran itu lebih nikmat daripada membaca buku cerita atau novel umpamanya. Mungkin zaman dulu lah. Kalau zaman sekarang ini novel tak main lagi, ya tak main. Sekarang dia dah bikin novel sendiri, ngetik tak habis-habis sampai jempol ni tebal-tebal, ngetik terus bikin cerita sendiri. Itu cerita. Sekarang kalau pas suka tu kan satu hari berapa lembar cerita habis. Apalagi tu, anak-anak zaman sekarang ini tak tahulah. Kalau dulu ada namanya serial apa, Wiro Sableng, ya. Itu kalau dia baca Wiro Sableng dia ketawa-ketawa sendirilah. Karena paham artinya. Baca novel, baca buku banyak dia baca. Baca Quran satu lembar pun tak terbaca. Di sini beliau Imam Ghazali mengatakan wa kullu ma yajri lisanuka bihi fi ghaflatin fa'idhu. Setiap ada kalimat yang keluar dari lisanmu dan engkau kemudian waktu membaca itu engkau dalam keadaan lalai, fa'idhu, ulangi. Jadi ketika membaca Al-Quran ini apa nih tadi? Yuk lisannya bunyi nih. Tapi aku baca apa tadi? Ulangi. Jangan sampai membaca tetapi dengan hati yang lalai. Apa ini maksudnya tadi? Gitu. Memang kayak gini nih butuh belajar banyak. Butuh belajar banyak. Memang harus begitu. Macam mana lagi? Karena waktu kita tuh lebih habis untuk dunia daripada untuk hal-hal ilmu-ilmu yang sifatnya akhirat. Ilmu akhirat kita zaman sekarang nih cuma waktu TK atau apa namanya nih, waktu TPQ saja belajar baca Al-Quran, itu ilmu agama. Habis itu sekolah sampai profesor ilmu dunia semuanya, profesor, tapi ilmu akhiratnya tak bisa. Itu orang yang merugi. Jadi otaknya hanya habis untuk ilmu-ilmu duniawi. Mestinya digunakan untuk yang akhirat. Profesor tapi baca Quran terbata-bata, lah sudah kau mubazir umurmu. Mubazir, kecerdasan yang Allah berikan kepadamu itu mubazir. Gelar bukan profesor, doktor, terus baca Quran terbata-bata, baca aja belum bisa Pak Prof. Apalagi Bapak artinya ini apa Pak Prof? Ini artinya apa? Ini yang ngantarkan Pak Profesor ke surga. Maknanya apa? Entahlah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memilih kita untuk menjadi orang-orang yang digiring pada ilmu agama.
Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan pahamkan pada orang tersebut tentang masalah agama. Itu gitu digiring. Yufaqihu itu Allah yang pahamkan. Nah, berarti memang digiring. Ayo. Allah kasih kita semangat, niat untuk mau belajar, rasa suka untuk belajar. Itu nikmat yang luar biasa. Berapa banyak orang yang hidup di dunia ini tak ada niat nak memperdalam ilmu agama, tak ada. Banyak. Kita alhamdulillah masih dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menganggap itu bukan satu kerugian. Nah, itu yang repot. Padahal itu kerugian yang luar biasa. Sampai Imam Ghazali bilang, bayangkanlah, kalau engkau membaca Al-Quran, terus engkau waktu kau baca ini lalai, ulangi. Jangan sampai kalimat ini terlewat, tapi engkau ini tak konsentrasi, jangan. Wala ta'addaw min amalika li'anna tartila bil-zahir litamakkuni minat tadabbur. Jadi jangan gitu, jangan terus dilewati. Apa tadi baca apa? Ulangi sikit. Li'anna tartila bil zahir litamakkun minat tadabbur. Sekarang orang baca tartil itu untuk apa? Maksudnya supaya orang itu bisa nanti mempermudah dia tadabbur. Ketika dia bacanya sudah tartil, sudah betul, itu nanti akan mempermudah dia untuk tadabbur, untuk mengetahui makna-maknanya. Tartil, makanya baca tartil. Sekarang orang macam mana? Bacanya tak tartil, makhrajnya ada salah, mesti dia tak tahu artinya tuh, dan diyakini itu tak tahu artinya. Lah sudah, macam mana? Kalau kau tahu artinya, kau tak mungkin baca kayak gitu. Nah, jadi tartil itu secara zahir, itu bisa mengantarkan orang untuk lebih mudah tadabbur, menghayati. Qala Ali radhiyallahu taala anhu, la khaira fi ibadati la fiqhu fiha. Tidak ada baiknya dalam satu ibadah yang tidak ada fikih di dalamnya. Ibadah tak pakai fikih. Salat ikut-ikutan, puasa ikut-ikutan, ibadah taharah ikut-ikutan, haji ikut-ikutan, orang putar Ka'bah ikut mutar, orang Safa Marwah ikut-ikutan aja, nggak ada fikihnya, nggak paham. Sholat pun ikut-ikutan, tak tahu mana, pokoknya kayak kecil-kecil dulu lah, tengok sebelah kanan sebelah kiri orang gini ikut gini, gitu aja. Jadi tidak ada bagusnya ibadah tanpa fikih. Fikih itu penting, jangan sampai tak belajar fikih. Wala fi qira'atin la tadabburu fiha, dan tidak ada bagusnya satu bacaan yang tidak ada penghayatan di dalamnya. Maksudnya ini kita perlu tahu juga. Maksudnya apa? Supaya paling tidak kita ini tahu posisi saya ini di mana ketika saya baca Al-Qur'an. Posisi saya ini di mana? Oh, ternyata orang baca Al-Qur'an itu posisinya bertingkat-tingkat. Ada yang nggak kenal huruf sama sekali, ada yang kenal huruf makhrajnya belum betul, ada makhrajnya udah betul tapi tajwid-tajwidnya masih salah, ada tajwidnya artinya sudah bagus tapi satu pun makna tidak tahu, sehingga dia tidak tahu. Setelah itu umur kadang-kadang dihabiskan untuk zahir tok, nggak ada usaha untuk menyelami batinnya Al-Qur'an. Al-Quran kalau secara zahir ya gitu, tulisan gini aja, alif lam mim, tapi rahasia batinnya itu justru lebih luar biasa. Tapi ketika orang tidak menyelaminya, macam mana? Dia cuma sebatas tulisan aja, huruf alif ba ta jim itu saja, enggak itu. Nah, jadi begitu kita belajar seperti ini, kita tahu ternyata aku ternyata masih harus banyak sekali belajar. Banyak sekali belajar. Kadang Fatihah tak betul, lah terus macam mana? Fatihahnya saja tak betul, makna Fatihah tak tahu, lah terus gimana itu? Berarti kan masih jauh lagi tertinggal. Sementara waktu yang ada tidak kita gunakan untuk mendapatkan hal tersebut.
Wa iyyaka an tasira mazghufan bi adadil khatamat ala nafsik wala anna taraddudal ayat wahidatan lailatan tatadabbaruha khairun laka min khatmatain. Kata Imam Ghazali, janganlah engkau ini mengejar jumlah hataman. Kau yang penting baca banyak, aku hatam sekian, hatam sekian, hatam sekian, hatam sekian. Nah, tetapi maksudnya tidak memperhatikan penghayatan, baca tok. Tapi berapa banyak kita nih? Ya Allah, hatam aja tidak, apalagi nak sampai. Nah, orang yang hatam banyak itu ketika maksud itu masih salah. Engkau nih, kenapa fokusmu kepada hatam saja? Tapi tadabburmu itu tidak ada. Itu masih disalahkan. Ini kita masih jauh lagi di bawah. Kapan hatam? Baca aja tidak. Baca paling Yasin itulah. Sampai mati baca Yasin. Tidak mati pun dibacakan Yasin lagi. Itu pun Yasinnya kalau dicek tak betul bacaannya tuh banyak lintang pukang. Betapa jauhnya kita dari agama. Nah, itu jauh. Lah sudah, yang mati Yasinnya tak betul, yang baca pun salah-salah. Nah, kan? Gimana? Jadi apa kata beliau? Karena sesungguhnya mengulang-ulangi satu ayat dalam satu malam yang engkau menghayati ayat tersebut itu lebih bagus bagimu daripada 2 kali khatam Al-Quran. Daripada 2 kali khatam Al-Quran. Jadi ibaratnya kita membaca buku lah. Ada buku tentang satu ilmu, tapi kita cuma baca kata-katanya saja tanpa kita. Kau khatam sekali. Apa kau dapat dari kau baca buku itu? Tak ada, tapi aku selesai baca. Apa kau dapat? Tak ada, aku cuma baca tulisan dia aja. Kan lucu. Tapi ada orang yang baca, dia satu lembar dia baca. Tak. Oh, ini jadi dapat satu tambahan ilmu, satu kemanfaatan. Padahal dia baca selembar nih. Apa kau dapat dari kitab tuh, dari buku tuh? Oh, begini. Ada satu pemahaman demikian kan, ilmu demikian. Dapat dia satu manfaat. Ibaratnya begitu. Jadi seorang membaca Al-Quran dengan tadabbur, memahami, menghayati satu ayat saja di dalam satu malam itu lebih bagus bagimu daripada menghatamkan Al-Quran 2 kali. Faqad qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim waraddadaha 20 marrah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim 20 kali. Kenapa bisa 20 kali? Karena membacanya dihayati. Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan baca Bismillahirrahmanirrahim mulutnya saja. Beda. Enggak sama. Sekali kita baca bismillah tapi kita hayati dengan nama Allah yang maha, kalau ikut bahasa Indonesianya yang mudah lah, yang maha pengasih, maha penyayang, ya. Maha pengasih di dunia dan di akhirat, maha pengasih di akhirat. Nah, itu tapi dihayati, dimasukkan betul di dalam hati, khusyuk. Beda, makanya Rasulullah membacanya sampai 20 kali. Bukan hanya mengejar bacaan jumlahnya saja. Nah, tetapi di situ ketika ada penghayatan, ada tadabbur, ada keladatan, ada kekhusyuan, makanya diulang lagi. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dihayati minimal. Itu sudah berbeda dengan ketika orang membaca Bismillahirrahmanirrahim enggak dihayati, jauh. Wa qala Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina lailatan fa qama bi ayatin yuraddiduha in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kata Imam Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu,
Rasulullah SAW pernah jadi imam kami pada suatu malam, berdiri pada waktu itu satu malam. Faqama bi ayatin, dia Rasul hanya baca satu ayat saja. Apa ayatnya? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau mengazab mereka ya Allah, maka sesungguhnya mereka ini adalah hamba-hambamu ya Allah. Ini maksudnya apa? Rasulullah ini kan sedang berhadapan dengan kaumnya yang begitu ingkar dan sebagainya, berhak untuk diazab. Ini ayat Al-Quran. Rasulullah membaca, ya Allah, yang jika engkau mengazab mereka ya Allah, padahal mereka ini juga hambamu. Itu diulang terus, diulang. Kan berbeda dengan menghayati dengan tidak dihayati. Tentu satu ayat ini diulang-ulang satu malam sama Rasulullah SAW. Al-Maidah 118. Wa qama Tamimud Dari railatan bi qira'at bi qouli subhanahu am hasibal ladzina jatarahu sayyi'at. Al-Imam Tamim Ad-Dari pada malam hari satu malam dia salat hanya membaca am hasibal ladzina jatarahu sayyi'at al-ayah. Apakah orang-orang yang melakukan kemaksiatan, kejelekan itu menyangka, nah ini ayat surat Al-Jathiyah. Itu diulang. Wa qama Sa'id ibnu Jubair lailatan biqali wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ya, apa artinya tuh? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Maksudnya sebelumnya kan salamun qawlan min rabbir rahim. Ini untuk para penghuni surga. Jadi ada salam dari salamun qawlan min rabbir rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zat yang Rabbir Rahim yang Maha Pengasih. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini wahai orang para pendosa-pendosa, engkau akan berbeda dengan mereka, dengan orang-orang ahli surga. Lain, nasibmu lain hari ini. Untuk para penghuni surga, salamun qawlan min rabbir rahim, dia dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Orang-orang para pendosa, hari ini kamu lain, dipisahkan dari mereka kamu. Mungkin di dunia ini kau bisa hidup sama, besok di akhirat lain. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Orang-orang yang pendosa-pendosa dipisahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pernah bersama dengan salamun qawlan min rabbir rahim, dengan orang-orang yang beriman. Kalau gitu, maksudnya ketika dia mau, kenapa ini diulang-ulang? Dia takut dia jangan sampai aku termasuk orang yang dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamu wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Jangan sampai aku termasuk mujrimun, orang-orang selalu pendosa, bikin dosa. Hati-hati orang yang suka bikin kezaliman di dunia ini. Kau sekarang mungkin nampak hebat, tapi nanti di akhirat wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wala alal yaqabika ma qalau ba'dul arifin idza qala li fi kulli jum'atin khatmah. Jadi yang pantas bagimu seperti yang dikatakan oleh salah seorang arifin, yaitu wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala, li fi kulli jum'atin khatmah wa li fi kulli syahrin khatmah wa fi kulli sanatin khatmah wa li khatmatun mundu salasina sanah ma faraqtu minha ba'du. Ada seorang arifin, wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku di dalam membaca Al-Quran itu ada satu Jumat sekali khatam. Satu Jumat sekali khatam, satu pekan sekali satu Jumat. Jadi orang-orang dulu bilangnya bukan satu minggu, tapi satu Jumat. Satu Jumat. Jadi satu Jumat, dua Jumat, tiga Jumat gitu. Sekarang berganti satu minggu, dua minggu, tiga minggu. Satu bulan itu 4 Jumat, bukan 4 minggu. Gitu.
Jadi bahasanya orang-orang dulu, orang-orang soleh itu pakai Jumat. Nah, karena hari Jumat itulah Sayyidul Ayyam. Berapa Jumat? 3 Jumat, 4 Jumat, 2 Jumat. Kapan kita ketemu lagi? 2 Jumat, gitu bahasanya. Sekarang kena arus globalisasi, jadi berubah. Jadi kata seorang wali, saya di dalam membaca Al-Quran 1 Jumat sekali khatam. Wali fi kulli syahrin khatmah, dan saya juga membaca 1 bulan sekali khatam. Wa fi kulli sanatin khatmah, dan ada juga saya membaca 1 tahun sekali khatam. Wali khatmatun mundu salasina sanah, dan saya juga punya khataman Al-Quran sudah mulai 30 tahun yang lalu belum khatam. Ma faraqtu minha ba'du, aku sampai hari ini belum selesai. Maksudnya apa? Di dalam membaca Al-Quran ini, beliau ini dia ada yang membaca secara sardan, dibaca biasa, seperti biasa. Pokoknya dibaca untuk menghatamkan 1 pekan sekali. Ada dibaca tapi dia dengan tadabbur sederhana. Itu setiap fikulli syahrin 1 bulan sekali khatam. Ada fikuli sana 1 tahun sekali dia baca Al-Quran, tapi modelnya dicari apa maknanya lebih detail lagi, lebih detail, sehingga 1 tahun sekali baru dia khatam. Jadi ada apanya nih? Cara membacanya ini bertingkat-tingkat dan dibaca semua. Yang cepat ada, agak cepat, agak lambat, sampai yang paling lambat sekali ada yang khataman beliau ini setiap 30 tahun sekali. Berarti betul-betul dia baca Fatihah tuh tadabbur habis Al-Fatihah, dikaji habis. Semuanya dikaji 30 tahun tak selesai 30 juz. Nah, maksudnya gitu, bertingkat-tingkat. Jangan tak baca sekali. Dan jangan tak baca. Jadi ini semuanya dilakukan oleh beliau, Masya Allah. Allah marzuqna ya Rabb. Fa inal qalba wa dzalika bihasabi darajati tadabbur. Kenapa kok bisa berbeda-beda khatamnya? Bukan karena malas dan tidak malas. Tidak, tetapi karena kualitas atau banyaknya penghayatan. Kalau dia menghayatinya banyak, maka khatamnya akan tambah lama. Kalau sederhana, khatamnya akan lebih cepat. Bukan masalah yang ini bacanya lebih cepat, yang ini lebih lambat, atau yang ini kadang libur, ini 1 pekan sekali. Tidak. Itu karena berbeda di dalam menghayati, mentadaburi saja, sehingga khatamnya juga berbeda. Fa inal qalba fi ba'dil awqati la yahtamilu tadabbur at-tawil. Kenapa kok kadang dibagi-bagi seperti itu? Tapi kadang-kadang hati ini kadang-kadang moodnya lain-lain. Kadang dia nak mempelajari betul, mendetail 1 ayat, mendetail. Ada yang pas moodnya kurang, nah dia sedikit aja lah. Tadabburnya sedikit, pemahamannya sedikit, jadi cepat jalan, cepat ganti ayat. Nah, gitu. Makanya semuanya dilakukan. Kan ada cepat, agak cepat, lambat. Terus. Falyakun li tadabburit tabil khatmatun khassah. Maka hendaklah untuk bacaan Al-Quran yang dengan khatam, yang pakai tadabbur yang panjang, mendetail, itu khataman tersendiri. Jadi yang dibaca sardan yang cepat ada sampai juz berapa, yang ini sampai juz berapa, yang ini sampai juz berapa, gitu. Oke, itu masalah tadabbur. Kemudian yang ketiga yang perlu diketahui, azalisu antajtaniya bi tadabburika thimarul ma'rifati min aghsaniha wa taktabisaha min awtaniha wa la tadlub at-tiryaqa min haitsu tadlubu minul jawahir wa lal jawahira min haitsu yutlabu minhu al-misk wal-'ud fa inna likulli samratin ghasnan wa likulli jawharatin ma'dinan fa inna ma yatayassaru laka hadha bi an ta'rifal al-asnaf al-asrah
allati hasarna fiha aqsamal Qur'an wa hiya asratul ma'adin wa ma yatalaku minal Qur'ani billahi ta'ala wa bisifati wa falihi faktabis minhu ma'rifatul jalal wal azamah. Terus yang ketiga, ketika membaca Al-Qur'an, ketika tadabbur, ini sudah di atasnya tadabbur. Ketika sudah tadabbur, orang nanti setiap ayat itu ada buahnya masing-masing. Setiap ayat itu nanti ada buahnya masing-masing yang akan kita petik. Setiap ayat ini ada buahnya apa, ini ada buahnya apa, ini ada buahnya apa, ini ada buahnya apa. Ada macam-macam, ada jawahirnya, mutiara-mutiaranya, ada misik, ada mutiara. Itu beda-beda setiap ayat. Jadi semacam cabang. Ada ayatnya semacam di cabang. Ini mutiara, ini permata, ini misik dan lain sebagainya. Itu pembagiannya. Itu dikiaskan seperti itu. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu Al-Imam Ghazali mengatakan itu dibagi menjadi 10 macam, 10 cabang. Maksudnya ada ayat-ayat yang memang mengandung satu rahasia-rahasia atau kemanfaatan yang ayat ini yang ini jadi ada 10 macam. Yang pertama, fama yatalaku minal Qur'ani billahi ta'ala wa bisifati wa af'alihi faktabis minhu ma'rifatal jalal wal azamah. Pertama, ayat-ayat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatan-perbuatan Allah, maka ambillah dari ayat-ayat tersebut makrifat jalal wal azamah, ya, keagungan dan keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada ayat-ayat tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil satu pelajaran, satu hikmah, satu keberkahan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatalaku bil irsyadi ila siratil mustaqim faktabis minhu ma'rifatar rahmah wal 'athfi wal hikmah. Sedangkan ada ayat-ayat yang menunjukkan tentang petunjuk kepada jalan yang lurus, maka engkau bisa mengambil di situ sifat kasihnya Allah Subhanahu wa taala, lembutnya Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh sayang sama kita. Makanya Allah tunjukkan mana jalan yang bagus. Kalau tak bantai, kalau terserah, kalau apalah. Makanya Al-Qur'an itu mengarahkan kepada kita agar kita selamat. Ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh baik. Ketika ada orang tersesat, kita tersesat ditunjukkan sama orang, kita tentu terima kasih. Terima kasih Pak, Bapak tunjukkan saya jalan. Kalau tak saya entah kemana nasib saya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ini Allah menunjukkan kepada kita, itu Allah menunjukkan jalan kita. Makanya kita yakin Allah ini memang Maha Pengasih, betul. Karena Allah tunjukkan saya, maka saya akan menjadi orang yang selamat gitu. Wa may yatalaku bi ihlakil a'da faktabis minhu ma'rifatal izzah wal istighna wal qahr wat tajabbur. Sedangkan ada ayat-ayat yang menunjukkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memusnahkan, menghancurkan musuh-musuhnya. Maka di situ kita ketahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat agung, aziz, tidak membutuh istighna, tidak membutuhkan yang lain. Wal qahr wa tajabbur, Allah Maha perkasa. Allah itu sangat kuat, sangat perkasa. Sehebat-hebat siapapun penduduk dunia ini, itu tentu akan tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada ceritanya banyak, Firaun, Namrud dan lain sebagainya. Jangan sombong, ya. Firaun sehebat-hebatnya sampai ngaku Tuhan pun mati juga, hancur juga, musnah. Jangan sombong. Padahal yang dimusuhi dia itu tidak bisa melawan, gak ada apa-apanya. Nabi Musa dengan pengikutnya itu nggak bisa melawan Fir'aun, lemah, nggak bisa melawan Fir'aun, dikejar lari. Tetapi yang akan memusnahkan bukan Nabi Musa, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang lemah ditindas, maka orang lemah itu tidak akan bisa berbuat apa-apa, nggak bisa buat apa-apa. Tetapi yang akan membalasnya adalah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Macam mana Nabiullah Ibrahim? Nabi Ibrahim nggak bisa dia nak lawan Raja Namrud, nggak bisa. Tapi ketika orang-orang lemah, kekasih Allah ditindas, mereka nggak bisa berbuat apa-apa, membalas nggak bisa, tapi Allah lah yang membalasnya. Nabi Musa dengan tentara, dengan kaumnya dikejar tentara, lari itu aja, mana dia berani balik, ayo perang, tak tagak, mana bisa. Fir'aun lari aja, laut dibelah, dia masuk lewat sampai sana, Fir'aun dan tentaranya di tengah, ngatup lagi, selesai. Orang-orang yang zalim itu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatalaku bi ahwalil anbiya faktabis minhum ma'rifatul lutfi wan ni'mah wal fadl wal karam wa kadzalika fi kulli sinfin ma yaliku bihi fala tanzuranna ilaihi bi ainin wahidatin wasarhu dzalika yatul. Kemudian yang berhubungan dengan kisah-kisahnya para nabi, ya, sejarah-sejarah cerita-ceritanya para nabi, maka engkau bisa mengetahuilah dari situ bagaimana sifat lembutnya Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah menurunkan nabi agar kita ini dapat bimbingan, bisa selamat. Kalau tak, macam mana lah orang ini kalau tak ada nabi diturunkan, macam mana nak kenal sama Tuhan? Tarzan tak kenal Tuhan, tak kenal, cuma pandai manjat aja, lompat sana lompat sini, itu saja. Itulah macam mana Allah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya. Ar-rabi'u, yang keempat, ada yang harus diperhatikan, wa anta takhalla an mawanil fami wa ya al-akinnah allati tamna'u minal fahmi. Akinnah akhtiyatun aw satair wa hiya al-hujub allati tahjubul asya'a wa tahulu dunna ru'yatiha. Dan hendaklah engkau membuang, menjauhkan hal-hal yang bisa mencegah dari tidak faham yang kita baca. Jadi ada hal-hal yang menyebabkan kita tidak bisa memahami Al-Quran, namanya akinnah. Ini harus kita buang, akinnah ini hal yang bisa menyebabkan kita tidak bisa memahami Al-Quran. Qala Allah azza wa jalla, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahu wa fi adanihim waqara. Sesungguhnya kami jadikan di hati mereka akinnah. Akinnah. Allah ini kenapa orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu tidak bisa memahami Al-Quran, baca Al-Quran tak bisa paham, karena Allah menjadikan di dalam hati mereka itu akinnah. Akinnah itu adalah sesuatu yang bisa memang Allah ciptakan, Allah taruh di hati mereka. Kalau mereka baca Al-Quran ini tak akan mereka bisa paham. Allah yang ngasih, Allah yang menjadikan itu di hati mereka, sehingga dia baca-baca gitu tapi dia tak bisa paham. Ini harus dihindari, akinnah ini harus dihindari, harus dibuang, jangan sampai ada. Dan Allah juga menjadikan di telinganya juga semacam penghalang. Dia dengar tapi tak bisa masuk ke dalam, tak bisa. Semacam sudah ada penghalangnya itu. Ada telinga pun tak bisa dengar, hati tak bisa memahami. Inilah maksudnya. Padahal itu betul. Nah, ini bahaya luar biasa kalau itu ada. Makanya kita harus berdoa kepada Allah, minta agar itu tidak ada di hati kita dan di telinga kita. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adama lanadhuru ila malakutis sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya para setan-setan itu tidak menghalangi hati anak-anak Adam,
Jadi setan itu yang menghalangi hati anak-anak Adam. Kata Rasulullah SAW, seandainya sesungguhnya setan-setan itu tidak menghalangi hati anak-anak Adam, hati-hati manusia itu tidak dihalangi oleh setan, la nadhuru ila malakutis sama, maka para manusia tersebut dia akan bisa melihat alam malakut di langit, bisa melihat alamnya malaikat. Jadi ini tak tembus alam malaikat ini karena ada penghalang iblis, setan. Nah, ini yang memang harus diolah, dibuang. Makanya para aulia, orang-orang soleh, ini saja bahasanya tuh kasyaf. Dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang awam. Karena apa? Tidak ada di situ akinnah. Setan itu sudah tidak menghijab antara hatinya. Jadi dia bisa melihat. Kata Rasul, ini sabda Rasulullah, seandainya setan itu tidak menjadi penghalang di hati-hati para manusia, maka manusia itu akan bisa melihat malakutis sama, bisa menembus alam malaikat. Setan yang mengganggu ini sehingga tak tembus. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.